Halo, jumpa lagi bersama saya Ruby Arman, program rahasia investasi sukses. Nah, kali ini nih gue sedang berada di What's Good Cafe. Halo. Waduh, bersama Om Berti. Halo. Hey, apa kabar? Thank you loh Om Ruby udah main sini. Wah. Biasanya kita dem-deman doang ya. Iya, dem-deman. Gue ngeliatin lu terus nih dari awal-awal. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Arman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Awal YouTube gitu. Wah, saya YouTube dari zaman-zaman itu ya. Zaman itu ya. Wah, tapi kita mau bahas tentang bisnis nih kafe, malah sekarang jadi ekosistem buat ngumpul nih. Oh iya. Network ya. Bisa dibilang begitulah. Nah, tapi mungkin bisa perkenalan dulu nih. Oke. Iya, silakan. Jadi buat yang halo, nama saya Berti. Panggilannya Berti, nama gue Rian Berti, usia 32. Gue itu nge-YouTube sebenarnya dari umur 26 kayaknya. Pokoknya di masa-masa emasnya YouTube lah, 2016 2017 gue mulai nge-YouTube. Dan bisnis gue yang paling kelihatan ya itu coffee shop ini, namanya What's Good Coffee. Itu dari tahun 2018 sampai sekarang. Iya. Kayak gitu. Nah, kenapa nih lu bikin ini nih What's Good Coffee ini? Iya. Oh, jadi gue awalnya bikin What's Good Coffee nih Bro Ruby. Gara-garanya dulu konten gue kan vlog ya. Iya. Terus gue ngasal. Jadi orang tahu gue dulu tempat tinggal gue di mana. Jadi orang mau collab lah atau siapa tuh datang aja gitu ke rumah gue. Sering banget tuh keluar rumah tuh ada yang ngajakin foto. Bang, gue bawain lu kopi bang. Boleh foto gue sama gue, jadi kayak gue seneng sih. Iya. Cuman nih kayaknya ada baiknya kita taruh nih tempatnya buat kayak ketemu gitu loh. Sama juga kan ada yang datang ke rumah pengen collab gitu, bikin video kan. Terus mainnya sampai jam 3 pagi. Terus gue pikir, waduh gimana nih ya, oh enak sih ada tempatnya nih gitu loh. Akhirnya bikinlah What's Good Coffee ini. Terus berlanjut sampai sekarang sih. Karena kebetulan bisnis istri gue juga masih berhubungan, masih nyambung. Bisnis istri gue kan powder beverage. Pada waktu itu B2B kan. Jadi segala 2018 tuh belum terlalu banyak lah yang bikin kayak matcha latte, vanilla latte, segala macem, itu bini gue bikin. Jadi bisa dibilang dari hulu ke hilir lah. Bini gue pesen tuh. Enak kan? Enak. Itu sempet pecah banget tuh tahun 2018 tuh. Iya. Jadi berlanjut lah sampai sekarang, kayak gitu. Oh. Nah, sekarang ini kan ngelewatin pandemi juga kan? Pandemi. Nah, gimana lu bisa melewati bisa itu melewati dan tetap pandemi ini ya? Sebenarnya nggak tetap ini sih bro. Kalau dibilang tetap pecah sih enggak. Kan memang waktu itu 2018 itu pecah banget karena memang pemainnya belum terlalu banyak, ya kan. Jadinya kita sukses banget. Ditambah lagi waktu itu juga gue YouTube lagi pecah-pecahnya lah ya. Bisa dibilang kayak dulu ada subscriber tuh banyak komen nih What's Good Coffee ini Avenger-nya YouTuber nih. Karena YouTuber semua mainnya main sini ya. Iya, segala. Sampai Kemal Palevi main, Roy Ricardo, apa pokoknya YouTuber gitu deh. Mainnya tuh, jadi emang rame. Nah, pandemi sampai waktu itu di titik di mana punya 4 cabang ya, di Kemang Timur, di Permata Hijau, Pejaten yang ini, sama satu lagi di BSD sempet. Di apa waktu itu yang di BSD partneran sama Baswaci Akang. Baswaci. Iya. Cuman waktu itu datang pandemi, yang selamat cuma 1. Seperti itu bro. Nah, gue lihat juga dalam perkembangannya juga lu sempet ganti-ganti konsep atau gimana? Ganti-ganti konsep ya. Jadi sebenarnya kalau gonta-ganti konsep sih baru kali ini aja yang ganti konsep banget. Sebelumnya itu kan di sini kita justru pas pandemi bertahan bangetnya yang ini karena ini area hotel kan bro. Jadi kita maksudnya berfungsi sebagai restorannya hotel juga. Karena hotel kitchennya close waktu itu. Jadi ini posisi coffee shop yang ini di sebelah hotel teman-teman ya. Jadi Hotel Arimbi Pejaten. Nah jadi waktu itu kita nggak tutup karena kan hotel termasuk ini kan esensial atau apa gitu waktu itu. Pokoknya tetap boleh buka lah, kita tetap boleh beroperasi dan kita nggak pernah kena sweeping juga jadinya gitu loh. Jadi pas pandemi malah ini rame-rame aja. Iya, karena kita doang yang buka. Tempat-tempat lain kan disisir terus gitu loh. Ya tapi tetap dengan mematuhi protokol juga ya teman-teman ya pastinya. Nah, itu yang bikin kita selamat. Tapi waktu itu gue sempat pindah juga ke seberang karena kebetulan waktu itu yang pihak hotel pengen buka klinik PCR.
pindah lah kita dan kebetulan waktu itu juga bisnis gue lagi sesuai dengan per YouTubean, gue bisnisnya lagi bikin video. Jadi waktu itu gue cari tempat lain yang memang ada kantornya supaya gue bisa bikin PH gue ini. Berjalanlah itu setahun, sempet dapet job gede sekali, bikin web series. Gue nonton juga tuh. Oh, thank you bro. Bikin web series, habis itu belum datang lagi, nggak dapet job lagi. Terus akhirnya overheadnya makin gede di tempat yang itu, gue mikir, ayo udahlah, coba cari tempat lain, udah harus pindah. Ternyata ini waktu itu nggak jadi bro PCR. Karena waktu itu PCR harganya masih 500 kalau nggak salah. Pas gue pindah, nggak lama kemudian PCR jadi 200 ribuan harganya. Jadi kayaknya hitung-hitungannya nggak masuk. Terus disewain tempat ini, belum ada yang tempat-tempatin juga. Akhirnya gue bilang lah sama pihak hotel, boleh nggak bro kalau gue nyewa lagi? Oh iya boleh, udah akhirnya pindah ke sini. Nah cuman kita kan belajar dari pandemi ya. Yang tadi Bro Ruby bilang ganti konsep. Sebenarnya konsepnya itu sekarang kita lebih ke hiburan, musik, karaoke, ada DJ-DJan juga. Kenapa seperti itu? Karena gue belajar dari pandemi tuh, gue pribadi pun udah terbiasa dengan kondisi apapun yang gue butuh tuh datang ke gue, men. Iya nggak sih? Iya betul. Dari kopi, makanan, apa ya belanjaan kebutuhan minggu itu semua bisa datang ke gua gitu loh. Dan sekarang kan makin kesini ya, dari second wave kopi pecah tuh udah sekitar 4-5 tahun kan. Nah kopi tuh udah jadi kebutuhan gitu loh. Karena satu nggak ada kopi yang nggak enak. Ada sih, tapi maksudnya lebih ke selera gitu loh. Dan rasa 11-12. Barrier entry-nya kecil sebenarnya. Kalau untuk bikin coffee shop tok kayak zaman dulu gitu. Jadi semua orang bisa bikin. Semua bisa bikin, betul. Pada akhirnya yang terjadi adalah ya orang pesennya yang paling deket, either ke kantor atau deket ke rumah. Dan sekarang kan kalau dulu kan udah buka aja dulu coffee shop yang kita bisa jualan online. Sekarang kalau jualan online saingannya udah Starbucks, bro. Starbucks aja kalau boleh dibuka tiap hari, boleh sebut kan? Starbucks aja sekarang tiap hari promo loh. Terus gue berpikir, wah gila nggak mungkin saingan sama orang-orang ini. Terus kalau bikin coffee shop yang cantik banget nih, yang cafe lah, yang ikut-ikut coffee shop premium gitu, modelnya terlalu besar. Terus gue ngeliat marginnya juga, wah ini baliknya kapan? Jadi akhirnya gue, udahlah tempat nggak usah bagus-bagus banget, yang penting kita menawarkan entertainment, added value-nya tuh entertainment gitu loh. Orang kan keluar kan mencari hiburan ya. Jadi akhirnya bukalah dengan konsep ada bisa karaoke di sini, ada musik, ada DJ, kadang-kadang ada live music, terus juga sound systemnya proper gitu kan. Karena kan invest sound system nggak semahal kita invest furniture bagus kan sebenarnya. Ya udah jadi akhirnya terbukalah konsep, terpikirlah konsep The Good Place. Kenapa The Good Place? Karena ini tempat yang bagus buat lu bikin apa aja sebenarnya. Karena kita nggak cuma musik. Kita kemarin juga ada event anime market. Anime market. Jadi ada komunitas namanya Waifu Society sama bisnis teman gue Build by Apes namanya, sepupu gue Build by Apes. Itu ada komunitas-komunitas Jepangan lah. Yang motornya atau mobilnya ada stiker-stiker animenya gitu. Terus kita bikin jual-jualan market, pop-up market kayak gitu. Terus selain musik juga sekarang gue lagi pengen coba anak-anak stand up, open mic kayak gitu. Karena tempatnya juga mendukung kan. Ya kan jauh dari jalanan, sound systemnya proper. Kan biasanya anak-anak stand up nggak mau tuh yang pinggiran jalan kan. Takut dark jokes-nya kedengeran, takut dijemput. Jadi makanya kayak gitu cocok lah. Makanya ini good place banget sebenarnya mau buat bikin event apa aja. Karena gue sendiri menyadari lah kekurangan tempatnya gitu kan. Seperti tadi gue bilang, gue nggak mau invest terlalu besar di yang mempercantik, gue lebih ke fungsi. Jadi gue ngajak teman-teman, ayo kalau mau bikin event. Jadi kolaborasi sebenarnya sih. Dan gue orangnya istilahnya cengli banget lah, santai banget lah. Gue nggak terlalu mata duitan gitu. Yang penting kita sama-sama benefit. Lu punya komunitas yang butuh tempat, gue punya tempat yang butuh komunitas gitu. Jadi kita sama-sama saling mempertemukan aja. Win-win solution. Win-win aja, kita bagi hasil aja. Dan so far sih oke lah. Gue baru jalan kayak 2 bulan. Jadi 2 bulan ya, baru 2 bulan ini baru tahun baru. Karena gue sempat vakum juga 4 bulan kan. Habis dari tempat yang seberang itu, habis dari PH gue, baru mulai lagi 2 bulan. Jadi ya santai-santai aja sih. So far kita udah ada event-event yang lumayan sukses kayak anime market tadi yang gue cerita. Terus rutin juga acara DJ-DJ-an. DJ-DJ-an ya. Iya, gue pun sendiri sampai sekarang belajar nge-DJ kan. Karena kalau ngundang orang terus bayar terus, saya nggak ada duit, mendingan saya beli alatnya, saya belajar. Kayak gitulah. Bro Ruby. Nah, terus juga dari lampu-lampunya juga lu ganti nih. Lampu. Gue sempet lihat juga. Jadi suasananya jadi beda ya. Betul. Jadi lampu kita ganti warna-warna yang
warna-warna yang dunia malam lah gitu Iya, loh. iya, iya. Warna-warnanya yang tone-nya lebih gelap seperti itu buat kayak mensuges orang ini bahwa ya ini wah good nih, beda nih, karena lebih baik menjadi lebih beda sedikit daripada lebih bagus dari orang lain kan. Ntar dibagusin lagi sama orang lain. Mending kita bikin yang beda gitu loh. Dia mau lebih beda dari kita kan, silakan, tapi kayak gitulah. Menurut gua kreatif sih. Iya Pak, alhamdulillah, thank you loh. Terus udah gitu juga ini selain ada indoor ya, ada indoor, terus outdoor juga nih. Ya, ada outdoor juga. Kita punya beberapa area sih di sini sebenarnya. Yang indoornya ini semi outdoor yang masih ada atapnya, itu yang buat main stage DJ-DJ-annya karena paling banyak seating juga di situ sebenarnya. Terus yang area sampingnya ini biasanya yang lebih chill. Karena soundnya cuma ada satu ke situ kan. Jadi walaupun di situ judak-juduk kenceng banget, di sini masih bisa ngobrol. Di sini juga masih bisa ngobrol gitu loh. Jadi yang pengen ngobrol pacaran atau pengen dengerin musik juga tapi chill lebih masuk ke samping. Ada ayunannya. Nanti ambil b-roll ya J gitu. Pasti dong. Pasti dong. Kita ambil b-roll spot-spotnya yang bagus. Kan dulu sebenarnya gue belajar b-roll juga dari lu juga. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Wah, pokoknya mantap. Nah, kemudian juga kalau bahas menu-menu makanan. Menu makanan. Kalau gue taunya kan kopi tadi kan, kopi abang-abangan gitu kan. Betul. Ya, terus makanan nih. Tadi gue sempat cobain sate taichan juga mantep tuh. Oh, sate taichan. Oh, thank you. Yang crispy apa yang biasa? Gue yang biasa. Oh, belum cobain yang crispy, itu pecah banget sih sebenarnya. Jadi kebetulan karena kalau untuk menu kopi gue udah settle dari dulu ya. Iya, kopi mantep. Kopi udah sampai ada yang literan juga kan? Ada, betul. Itu jadi gue udah dari ya udah 4 tahun ngejalanin bisnis ginian, jalan 5 tahun udah hafal lah, maksudnya yang laku apa, ya kan, yang beda sedikit masih laku juga apa, dari best seller gue sendiri apa, kayak gitu. Kita tetap R&D juga untuk minum kopinya, nggak boleh males kan, harus keep up. Cuman itu udah tutup mata lah, paling makanan yang masih ngeraba. Cuma kebetulan ya karena gue sama istri, kan gue sama istri gue ngerannya kan berdua, ownernya cuma kita berdua doang dari dulu. Suka jajan, jadi kita coba implementasikan lah yang kita demen jajan. Tadi harusnya cobain yang taichan crispy itu. Taichan crispy. Bro, gitu kayak. Ya balik lagi, sedikit lebih beda. Daripada kita mencoba bikin taichan yang lebih enak dari orang lain kan. Kalaupun iya lebih enak, belum tentu semua orang setuju kan. Karena kan rasa subjektif. Tapi ketika ada sesuatu yang beda, sesuatu yang unik, apa nih kayak gitu loh. Oh, taichan crispy. Iya. Dan yang secara cost dan secara penyimpanan nggak ribet. Kalau dari gua gitu loh. Iya. Itu. Karena kan balik lagi tempat nggak terlalu besar. Jadi gue mikirin inventorinya juga gimana nih biar nggak terlalu makan tempat. Pokoknya dari segi konsep tempatnya itu hiburan, cari sesuatu yang unik, tapi ngelihat limitasi kita juga secara storage itu, jadi kita mesti lebih efisien dan lebih kreatif lah ngakal-ngakalinnya gitu loh. Betul. Gitulah. Nah, ini juga jam operasional dari jam berapa tiap hari apa nih? Kalau tiap hari reguler itu jam 12 siang sampai jam 12 malam. Hari regulernya. Ya mungkin kenapa Bang coffee shop kok bukanya baru jam 12 siang gitu? Ya karena market saya beda, Pak. Iya. Balik lagi kita ngikutin market gitu. Soalnya sempat buka pagi juga nggak rame juga gitu loh. Iya. Jadi ya udah kita buka jam 12. Kalau weekend dari jam 12 siang, Jumat Sabtu ya, itu dari jam 12 siang sampai jam 2. Oh, jam 2 tuh. Tapi tergantung sih. Kalau misalnya kan banyak teman-teman IO yang bikin acara di sini juga kan. Teman-teman IO tuh kalau bikin acara ada yang waktu itu sampai 4:30 pagi. Oh iya. Ya. Wow. Ya kayak gitu-gitu sih ya nggak apa-apa selama selama event masih berjalan, teman-teman masih pesen ya udah gitu loh. Tinggal ngakalinnya aja. Iya. Kayak gitu loh. Nah, kalau gue lihat di YouTube lu juga kan, emang di sini malam itu banyak banget, rame banget dan ini pas banget buat networking ya, ajang kenalan apa. Gimana tuh? Tadi gue sempet ngobrol sama Bro Ruby sebenarnya. Jadi sebenarnya bisnis kopinya ini sebuah front anjir ya, bukan sebuah front juga sih. Kesannya packaging ya. Kita dari dulu ya bisnis gue ya sebenarnya coffee shop ini kan tadi gue cerita juga di awal buat ketemu sama orang gitu loh. Karena banyak banget yang main ke rumah. Ya udah jadi dengan dibentuknya coffee shop ini banyak orang yang ngumpul kan. Jadi si A ketemu si B. Oh ternyata sama-sama kenal si C. Apa akhirnya jadi sesuatu yang baru, jadi bisnis yang baru gitu. Jadi tongkrongan gue nih alhamdulillah dari dulu isinya orang-orang yang produktif lah, orang-orang kreatif, maksudnya dari dunia kreatif ya dulu, tapi produktif semua gitu loh. Kita kalau nongkrong nggak gibah bro, jadi kita bikin something pasti. Bikin something ya. Iya. Terus kayak
ada yang datang ngobrol sama gue, pengen bikin coffee shop, cerita-cerita. Ya udah gue sih welcome aja, gue kenalin vendor-vendor gue. Nih pakai kopi, pakai sini, nih pakai sini gitu loh. Silakan bikin gitu loh. Baik banget tuh. Ya nggak masalah bro, karena di YouTube pun kan konten gue seperti itu gitu. Iya. Dan lumayan sih, alhamdulillah lumayan banyak yang DM gue sampai sekarang pun kayak, bro gue bikin coffee shop karena lu, alhamdulillah sekarang udah punya 3 di Malang apa di mana gitu. Iya. Ada aja. Jadi gue sih maksudnya apa ya? Kalau ngejar nggak dibilang gue nggak terlalu mata duitan sih bro sebenarnya. Iya punya duit banyak pengen jadi orang kaya juga pengen, cuma mesti kan lebih dari itu gue pengen bermanfaat juga sih buat orang lain gitu loh. Jadi gue nggak pelit soal networking gue gitu loh. Kalau misalnya lagi ada temen gue si A di sini nongkrong, kalau menurut gue rasa mereka bisnisnya cocok, gue tabrakin, lu konekin, jadi something. Iya. Dan ya sampai sekarang sih kayak gitu. Walaupun beda ya, kalau dulu kita berangkatnya tuh core-nya What's Good yang pertama komunitasnya motor. Iya, gue suka lihat tuh Sunmori. Itu dulu pernah bro di gue Sunmori. Iya. Yang datang ada 100 orang lebih loh. Ada 70 motor. Wow. Itu dari Harley, Ducati sampai Honda Beat ada bro. Di situ touring itu. Cuman karena komunitas motor, gue juga udah nggak terlalu motoran banget sekarang. Gue ngambilnya sekarang komunitas musik ya, anak-anak party gitu. DJ dan lain-lain ya. DJ dan lain-lain. Karena gue mikirnya, lu kalau anak party kan berarti lu either lu pengusaha atau lu punya something yang bikin lu bisa afford untuk party kan. Betul. Berarti kan kalau orang maksudnya bisa party adalah, bukannya gue bilang dia bukannya klasis atau gimana ya, mohon maaf ya teman-teman kalau kata-kata salah. Bukan orang susah lah kalau orang bisa party gitu kan. Jadi pasti ada aja tuh ketemu, dan pergaulan selatan kan sebenarnya, gue di Jakarta Selatan ya. Pergaulan selatan kan sebenarnya itu aja gitu loh. Walaupun gue sekarang umur 32, anak-anak yang datang ke tempat gue umur 21, 22, 26 gitu. Nyambung-nyambung aja, akhirnya jadi-jadi juga bikin something. Ayo kita bikin ini. Atau kan kalau gue spesialisnya produksi nih. Ada teman ketemu terus mereka bikin bisnis apalah kayak karena gue yang kenalin, ujung-ujungnya butuh video, gue yang produksi. Kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya saling menguntungkan aja gitu loh. Enak sih bro, kayak gini santai gitu. Jadi yang datang juga orang-orang produktif juga. Walaupun kelihatannya di sosial media gue bikinnya kayak party mulu nih. Iya juga. Sebenarnya ya, dibalik itu juga kita bisnis aja gitu loh. Cuman kan kalau kontennya ngobrolin bisnis mulu juga kan ntar gue disangka bro Ruby lagi. Terus kedepannya mau apa nih planning depan lu? Planning kedepannya sih, gue lagi nggak ngoyo sih, karena ini juga baru jalan 2 bulan. Lagi mau ngegedein ini dulu. Nanti terlepas dari itu, sebenarnya pengen balik lagi ke sosmed sih, balik lagi ke sosial media. Adalah beberapa strategi-strategi yang pengen gue implementasikan nantinya, cuman sekarang fokus di sini dulu karena masih ada tanggung jawab sama investor juga ya. Jadi saya mau tuntaskan dulu tanggung jawab itu, tapi kedepannya balik lagi ke sosial media sih. Balik lagi ke sosial sama media. produksi videoan juga. Yes. Nah, oke Bu. Nah, mungkin lu punya core value atau juga rahasia sukses atau budaya kerja nih Bu, yang mungkin teman-teman bisa di-sharingin. Kan gue liat lu konsisten juga. Aduh, bro, kalau rahasianya sih nggak ada rahasia bro. Nggak ada rahasia. Gue akan selalu mengumpamakan etos kerja gue tuh kayak gue kan salah satu bisnis gue juga, gue manage gym sekarang. Ada butik gym di Sampurna Strategic gitu lah. Namanya Pace di Sampurna Strategic North Tower lantai 3A yang mau nge-gym di daerah Jakpus dekat kantornya mungkin boleh. Nah itu gue udah nge-gym juga udah lumayan lama, dari kuliah malah lebih lama dari sebelum kopi. Rahasia kerja menurut gue sama aja kayak lu pengen punya badan bagus. Lu punya bisnis bagus, itu kurang lebih ya sama kayak lu mau punya badan bagus. Lu mesti datang tiap hari, dan lu mesti pelan-pelan. Kalau di gym kan lu mesti ke gym hampir tiap hari. Terus lu angkatan lu makin lama mesti tambah berat kan, biar badan lu makin bagus. Sama gitu. Iya, bisnis juga, apalagi pengusaha ya, kita nggak punya 9 to 5 kan. Jadi bener-bener ya lu yang tahu sendiri lu harus ngapain, karena lu sendiri yang set goal lu. Sama kayak nge-gym, gue punya goal, pengen punya perut six pack, ya berarti mesti dietnya bagus, latihannya begini-begini. Sama, gue pengen tahun ini omset gue 1M sebulan. Ya udah, lu scale bisnis lu tahu harus ngapain, lu punya rencana, ya udah lu jalanin aja itu. Perkara badan lu jadi atau omset lu jadi 1M kan, ya itu bukan kuasa lu gitu loh. Tapi rahasia gue sih
jangan terlalu ngoyo. Jangan terlalu ngoyo, tapi bukan berarti jangan males. Iya. Yang penting kita punya plan. Iya. Kita tahu harus ngapain dan kita lakukan gitu loh. Lakukan bagian kita ya. Juga kalau dari gue sih itu sih, karena pengalaman gue juga ya. Kan sekarang lagi hustle culture banget nih. Iya. Wih, hustle. Iya. Wih, gue sering banget temen-temen kan ada yang ngepost, wih malam minggu gue masih kerja nih, lu semua tidur di rumah ya kan. Dari luar sih keren. Iya. Cuman itu nggak sustainable banget dari pengalaman gue ya. Itu bakal burnout banget. Apalagi kalau lu ngelakuin sesuatu yang lu passionate banget. Ini dari pengalaman ya. Iya. Se-passion lu sama kerjaan, kalau lu ngoyo banget, hustle banget, burnout bro, pasti bro. Iya. Habis itu kalau begitu udah burnout itu udah selesai. Iya. Jadi jangan, itu yang gua nggak mau. Jadi rahasia sukses gue adalah santai aja. Hidup nih maraton bro, bukan sprint. Iya. Santai aja, yang penting lu punya goal 100, nyampe 80 juga di tahun itu juga nggak masalah sebenarnya kan. Iya. Yang penting lu tetap jalan aja. Iya. Karena balik lagi, jangan sampai kita over, nggak usah terpengaruh lah sama teman-teman udah di sini, temen udah nikah, udah punya omset, biarin aja, itu kan temen lu. Iya. Berarti sesuai sama tagline lu juga ya, better every day. Better every day, betul. Wah, gue masih inget kan? Nonton drama, iya. Iya, gue nonton itu better every day ya. Iya, yang penting hari ini lebih baik atau ya kurang lebih sama kemarin, tapi tetap improve ya. Improve aja, ya kan? Iya. Itu Wah, sih. keren banget. Wah, semoga teman-teman terinspirasi ya. Buat teman-teman yang penasaran nih What's Good Coffee ya. Alamatnya tadi gue share di description nih. Description ya, nanti mesti datang temuin nih network-nya. Jadi keren ada. Iya, atau kalau teman-teman mau bikin event di sini, nggak harus event musik, bisa banget langsung aja kontak Ci gitu. Iya, langsung aja. Boleh follow Instagram gue ya kalau mau boleh dong, iya dong. Iya, pasti dong, Instagram gue. Iya. Instagramnya What's Good Place. What's Good.cafe kan? Coffee, betul. Kan? Ada Good Place juga ya, ada Good Iya, Place. Ada BRT Statement Pot. Thank you Bro Ruby. Nah, iya kan, pokoknya bisnisnya memang banyak juga. Tadi termasuk yang istri lu juga kan yang si Srindes ya. Terus juga tadi dia ngedukung banyak yang, lu ngedukung sama istri lu kan. Gue lihat, temennya buka kopi, ternyata lu yang supply, istri lu ya, supply itu juga ya? Enggak, ada yang beli. Iya beli. Maksudnya beli itunya ya, bahan itunya ya. Gue lebih kayak bebas sih. Konsultan juga ya? Dulu iya, sekarang sih gue lebih ke sharing aja. Oh, mantep. Gitu loh. Wah, bisa kata lu punya kafe, malah lu support juga. Wah, keren banget gue loh. Iya, karena kan dulu bisnisnya powder bro, kalau dia buka kan dia pakai barang gue. Iya. Saya cuman juga gitu. Makanya kalau sekarang gue lebih sharing aja. Wah, mantap. Sukses ya. Sama-sama bro. All the best. Sukses juga YouTube channelnya. Ya, yang buat penasaran langsung aja. Oke. Demikian teman-teman episode kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang buka coffee shop dan lain-lainnya, bisa belajar dari GoBRT. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Ahmad. Bye bye. Thank you. Sip. Jawaban